Inilah awal sejarah manusia yang benar. Manusia dari awal Allah ciptakan punya ilmu, punya pengetahuan, punya kelebihan-kelebihan, dan tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang berasal dari kera yang kemudian hidupnya purbakala, serba ketinggalan. Tetapi kalau kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala waktu menciptakan Adam, Allah mengajarkan nama segala sesuatunya. Ilmunya sangat luas, sampai-sampai para malaikat pun akhirnya mengakui ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalamnya ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam menghafal semua nama nabi-nabi, nama-nama semua malaikat, nama-nama benda di langit, dan Nabi Adam alaihissalam mengetahui apa saja yang malaikat pun belum disampaikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini adalah keturunan manusia-manusia yang harusnya kita pelajari sejarahnya, karena memang disitulah kehidupan manusia yang sebenarnya. Disitulah kita bisa ambil pelajaran. Dan Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat. Maksudnya memang tujuan kita diciptakan mengabdi kepada Allah. Orang yang beriman, patuh dan mengikuti para utusan Allah, ujung-ujungnya bahagia di dunia, di akhirat mereka akan mendapatkan balasan surga. Siapapun yang mengikuti langkah mereka akan sama, tidak akan pernah berubah. Siapapun yang membangkang dari pengikut-pengikut para nabi-nabi ini pun, maka orang yang membangkang sesudahnya kesudahannya sama, tidak akan pernah ada perubahan. Sampai bahkan yang terdekat di kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita tahu sampai hari ini dikenang kisah-kisah yang menarik dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim, kiprah-kiprah mereka dalam agama Islam, dan bagaimana dalam biografi mereka Allah muliakan mereka di dunia. Kalau bukan karena Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ridwanullah alaihim yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, raja-raja pertama pengganti Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam ini, tidak akan menjadi raja, tidak akan dikenal. Semasa mereka hidup di Mekah, walaupun Abu Bakar seorang tokoh Mekah, tidak ada yang kenal kisahnya. Tapi dengan Islam mereka jadi mulia dan terkenal. Di dunia mereka diberikan kerajaan, diberikan kekayaan. Bahkan Bilal yang tadinya hamba sahaya radhiyallahu anhu di Mekah, setelah masuk Islam mulia, menikah dengan seorang wanita terhormat, kemudian punya keturunan, dan beliau punya kekayaan. Bahkan sebelum meninggal, Bilal termasuk salah satu sahabat yang kaya raya, karena mendapatkan harta rampasan Persia atau ghanimah Persia, dan termasuk orang yang sangat kaya raya. Pada saat meninggalkan banyak harta untuk ahli warisnya.